Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, hari ini saya ada sepeda Stratos S3 tahun 2021. Ini saya akan lakukan review. Ini baru datang dari toko, masih terbungkus. Saya akan lakukan test ride dulu ya. Review bagaimana impresi bersepeda dengan ini dan pembandingannya dengan Stratos S2 yang dulu pernah saya pakai juga. Ini S3 ya. Grup setnya sudah Shimano Sora full dari cranknya sampai sprocket Sora, remnya juga Sora, shifternya rem juga Sora, tapi di rem yang sini masih Tektro. Oke, juga masih Tektro depan belakang. Yang sudah Sora itu di shifternya sini Sora. Oke, kalau forknya ini udah karbon, ininya framenya masih alloy. Saya akan coba goes dulu, nanti saya akan kasih update nya lagi bagaimana impresi bersepeda ini. Oke, jadi first impressionnya ini enteng. Jadi sepeda ini dengan grup set Shimano Sora ya, itu enteng banget untuk ditarikan awalnya. Tapi karena wheelsetnya mungkin karena masih standar ya, jadi saat di kecepatan tinggi sekitar 30-an itu nggak bisa menahan momentum, jadi lumayan berat. Jadi tarikan awal enteng, tapi sudah di kecepatan 30-an itu berat untuk maintain, apalagi 40-an. Jadi ini melanjuti yang saya goes kemarin itu. Saya sudah goes seharian kemarin di daerah Sumarekon, Bekasi. Lalu ini saya sudah ada nih reviewnya. Menurut saya sepeda ini sangat oke lah untuk entry level, ini sangat layak. Karena dari desainnya ini keren sekali sih menurut saya. Dari depan tuh warna putih, ada kombinasi warna orange hitamnya dan kuning seperti balapan ya untuk racing. Lalu ini terusan Stratos yang gede. Memang sih ini frame-nya masih aluminium ya, frame-nya. Forknya juga ini sudah percampuran. Kalau di website itu bilangnya carbon blade, jadi ini sudah ada karbonnya, carbon fiber, jadi lebih ringan sih dari kalau full aluminium ya. Kalau dari geometrinya sama persis sama yang sebelumnya, jadi tidak ada perbedaan atau perubahan yang signifikan sama sekali, hanya dari desain saja yang bikin ini lebih spesial. Karena kalau saya perhatikan dari S2 yang tahun 2021 ya, yang terbaru itu sampai S8 itu warnanya gelap semua, cenderung kalem-kalem warnanya. Yang benar-benar terang itu mencolok hanya S3 ini saja ya. S2 warna hitam, S4 hijau, ya hijau tua, S5 juga merah tua, merah marun, S7 kalau yang dis itu ungu gelap. Tapi yang yang S7 yang rim itu coklat sih, coklat kayak mirip Xtrada 6, Polygon Xtrada 6. Lalu kalau yang memang itu cerah juga, tapi cerah kalem ya. Kalau ini kan cerah putih terang gitu. Kalau S8 itu hitam, S8 dis adanya kalau S8 seri saja. Oke, overall dari desain oke banget menurut saya. Ini yang paling yang paling terang lah, yang kelihatan sepeda road bike dari jauh itu. Oke, dari grup set ini sudah Sora, jadi satu tingkat di atasnya Karis. Oke, yang membedakan ya sama Karis itu ini satu tingkat di atasnya karena sudah yang Karis 8, yang ini 9.
dan ini warnanya cerah ya. Kalau yang Claris warna hitam. Oke, ini Sora, crank setnya juga Sora, Shimano Sora 5034. Kalau ini 1128T, jadi lumayan bisa untuk nanjak juga, karena sudah 28T Shimano Sora. Oke, lalu kita ke arah depan. Ini NTT, handlebar NTT semua, seat postnya juga NTT Sport. Ini terus terangnya agak empuk ya, tergantung selera sih. Kalau buat saya ini terus terangnya agak terlalu empuk, tapi untuk yang orang suka yang seat yang tempat duduk yang empuk, ini mungkin cocok. Kalau saya agak terlalu empuk kalau buat saya. Oke, ini apalagi ya, oh ya, ban Kenda, wheel setnya ini double wall aluminium, remnya Tektro, depan belakang sama juga Tektro juga, remnya depan belakang, wheel setnya juga sama, ban dan wheel setnya Kenda. Wheel set ini sebenarnya tidak ada mereknya, ini Etro, mereknya Etro ini ya, alloy. Cuman ini entry level banget sih wheel set, karena profilnya kecil ya. Jadi kan ada yang kecil, ada yang sedang, medium, ada yang high profile. Kalau yang kecil ini yang saya rasakan untuk misalnya nih kita dari jalan pelan terus mau ke kenceng gitu, mau akselerasi langsung ke 30-40 km per jam itu, kalau power kita yang terlalu kencang ini agak terasa meleot gitu. Jadi memang nggak diperuntukkan untuk yang udah lebih experience. Ini sepeda entry level lah. Tapi kalau yang udah FTP-nya, powernya udah kuat, ini agak kurang cocok. Karena yaitu saat mau di power, saya coba power kemarin, ini agak meleot dikit. Jadi nggak maksimal penyerapan powernya, yang harusnya itu bisa dipakai untuk jalan kenceng, malah terbuang untuk meleot-leot dikit itu. Jadi sekali lagi untuk kecepatan sedang ini masih oke ya, jalan 20-30. Tapi untuk akselerasi dari 0 langsung ke 30 ke 40 itu ini agak kurang oke, karena wheel setnya. Jadi paling kalaupun yang harus diganti pertama kali, kalau saya mau upgrade itu di wheel set, mungkin bisa pakai wheel set Novatec ya, wheel set Novatec Sprint itu udah cukup, karena itu enteng ya. Atau kalau fulcrum yang medium profile, cocoknya sih yang medium profile ya, itu juga enak. Kayak di sepeda Helios LT8 saya itu ada fulcrum 400, itu udah medium profilnya, itu udah enak sekali sih untuk kecepatan tinggi, dan maintain momentumnya juga enak. Kalau ini harus ada power lebih sih, extra effort untuk maintain momentum. Misalnya saya udah jalan di kecepatan 35, mau saya maintain gitu di 35, itu harus ada extra power. Jadi ya overall sih oke ya, untuk orang yang mau pindah dari MTB, Sally ke road bike, menurut saya ini cocok nih. Bedanya kalau di S2 sama S3 hanya di group set saja. Ini lebih smooth perpindahan giginya karena ada 9 speed. Oke, kalau yang S2 itu hanya 8 speed. Dan S2 itu setahu saya depannya itu belum Shimano ya. Kalau ini sudah full Shimano Sora, dan Shimano-nya pun juga grade-nya di atasnya. Jadi bagi ada yang budget lebih untuk entry level, menurut saya daripada ngambil S2, mending langsung sekalian ke S3. Hanya selisih sekitar 1 jutaan lebih dikit saja.
overall oke, recommended lah untuk budget sekitar 7,5 jutaan. Ini sudah dapat sepeda road bike yang kalau orang awam melihat ini kayak sepeda road bike yang cukup mahal ya, karena warna putih terus ada strip racing. Orang pasti ngiranya ini udah harga belasan juta atau bahkan bisa puluhan kalau kita dandanannya keren juga. Oke, thank you semua for watching. Kalau suka tolong di like, di komentar juga kalau ada punya masukan lain atau ada yang sudah pakai sepeda yang ini, bagaimana pendapatnya. Oke. Oh iya ya, sorry satu lagi kelupaan, ini bawaan ya. Jadi ini masih dapat bawaan flat flat pedal. Itu juga hal yang harus diganti untuk pertama kali main road bike. Nanti kalau udah mulai terbiasa, pedalnya diganti ke yang clip pedal, minimal Shimano 105 SPD, dan wheelsetnya diganti ke Novatec Sprint atau yang medium profile. Oke, semua terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Tolong di share ke teman-teman, di like, dan salam goes. Thank you.